Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, Menteri pencetak utang. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Aspek yang dilihat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tim keuangan kita dalam kondisi normal. Jangan sampai beban utang terhadap GDP kita itu berlebihan. Itu namanya. Indonesia kecanduan hutang. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipandang hanya mengandalkan utang untuk mengatasi perekonomian di Indonesia. Pandangan tersebut dikatakan pakar ekonomi Derajat Wibowo dalam webinar bertema Negara Harus Bagaimana Pasca COVID-19. Perspektif hukum, ekonomi, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB Jumat 12 Juni 2020. Memang yang paling cepat sekarang nih utang, tapi itu gak terhindarkan untuk berutang. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kita ini seperti kecanduan utang. Dikit-dikit larinya ke utang, dikit-dikit larinya ke utang, ungkap Derajat Wibowo. Derajat juga mengungkap Indonesia harus membayar lebih yield atau kupon atau bunga atau melebihi negara lain seperti Filipina. Kementerian Keuangan dengan cukup bangga mengatakan berhasil menerbitkan utang dolar pada sekitar akhir April atau awal Mei. Surat utang dolar serinya Republik Indonesia 0130, kemudian tenornya 10,5 tahun, ungkap Derajat Wibowo 12 Juni 2020. Padahal, ungkap Derajat, Filipina dengan tenor yang sama, bunga utangnya hanya sebesar 2,457%. Kita terkena yield itu 3,9%. Nah, waktu itu dikatakan itu murah. Saya coba cek di Filipina, ternyata pada tanggal 28 April 2020 itu bendahara nasionalnya mengatakan Filipina baru saja memperoleh dana dari obligasi dolar pemerintah sebagai 2,35 miliar dolar, dan yang untuk tenor 10 tahun itu ada 1 miliar dolar. Itu kuponnya hanya 2,457%. Sehingga Derajat mengatakan Indonesia harus membayar yield 1,4% lebih mahal dibanding Filipina. Untuk 1 miliar berarti 14 juta dolar lebih mahal. Kalau dikalikan kurs sekarang mungkin sekitar 160-an miliar. Mungkin ya tiap tahun harus bayar dibanding Filipina. Derajat menjelaskan lebih lanjut. Derajat mengaku mempunyai cara alternatif lain yang tidak ada di dalam buku teks ekonomi agar mendapatkan uang tanpa melakukan utang. Ada cara lain, dan cara itu pernah saya lakukan ketika saya membantu BIN. Cara-cara ini memang enggak mudah, harus sangat terukur dan harus sangat tepat ngaturnya. Karena kalau tidak, efeknya akan panjang, kata Derajat 12 Juni 2020.
dan orang-orang yang ditaruh di situ juga harus orang-orang yang memang full komitmennya untuk keuangan negara, bukan untuk galang dana bagai partai, apalagi perkaya diri sendiri untuk korupsi. Terpisah, jumlah utang pemerintah bertambah signifikan sejak 2014 lalu. Kini utang pemerintah mencapai 5.066 triliun terhitung Maret 2019. Utang tersebut terdiri dari utang luar negeri pemerintah senilai 2.644 triliun dan surat berharga negara senilai 2.421 triliun. Antara tahun 2014 hingga Maret 2019, utang pemerintah telah bertambah sekitar 2.140 triliun. Jumlah tambahan utang tersebut hampir separuh atau 42% dari jumlah utang pemerintah, ungkap peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana diungkap pada Rabu 29 Mei 2020. Artinya, kata Gede Sandra, dalam 5 tahun terakhir utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar 8% per tahun. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi hanya mentok di 5% per tahun. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan utang kita tidak produktif. Pertumbuhan ekonomi di bawah -3% pertumbuhan utang. Bahkan dia juga menggarisbawahi bahwa utang pemerintah yang dicetak melalui SBN sangat memberatkan APBN, sebab utang itu berbunga 7,9%, termasuk yang tertinggi di Asia Pasifik dan yang tertinggi di Asia Tenggara. Sebagai gambaran betapa mencekiknya beban utang yang terus meningkat setiap tahun, pada APBN tahun 2019 ini utang pokok yang harus dilunasi mencapai 409 triliun, sementara bunganya yang harus dibayar tahun 2019 mencapai dengan rupiah 280 triliun. Jadi total pokok dan bunga utang yang harus dibayar tahun 2019 mencapai 689 triliun. Ini adalah rekor baru dari beban utang di APBN Indonesia. Selamat ya Ibu Sri Mulyani, Anda layak menjadi ratu utang sejagat. Saya tegaskan kembali bahwa pemerintahan Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipandang hanya mengandalkan utang untuk mengatasi perekonomian di Indonesia. Pandangan-pandangan ini diutarakan oleh pakar ekonomi Derajat Wibowo dalam webinar bertema Negara Harus Bagaimana Pasca Covid-19, baik dari perspektif hukum, ekonomi, dan pendidikan. Acara itu diselenggarakan oleh pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, Jumat 12 Juni 2020. Memang yang paling cepat sekarang nih utang, tapi itu gak terhindarkan untuk berutang. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kita ini seperti kecanduan hutang. Dikit-dikit larinya ke hutang, dikit-dikit larinya ke hutang.
ungkap Derajat. Bahkan Derajat mengatakan Indonesia harus membayar lebih yield atau kupon atau bunga atau melebihi negara lain seperti Filipina. Kementerian Keuangan dengan cukup bangga mengatakan berhasil menerbitkan utang dolar pada sekitar akhir April atau awal Mei. Surat utang dolar serinya Republik Indonesia 0130, kemudian tenornya 10,5 tahun. Ungkap Derajat 12 Juni 2020.